السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله أيها الحاضرون. قال تبارك وتعالى في كتاب الكريم العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita masih dapat hidup, menghirup udara segar, dan dapat beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, mencari keridhaannya, kasih sayangnya, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, menuntut ilmu, beramal, berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari mulia ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari yang beramal saleh padanya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Termasuk juga amal saleh pada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini mengungguli pahala amalan jihad ya Rasulullah? Karena para sahabat paham, mereka mengerti bahwa jihad adalah dirwatu sanamil Islam, puncak perjuangan keislaman seseorang. Maka mendengarkan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, beramal di dalamnya lebih utama daripada amalan yang lain. Maka para sahabat tentulah bertanya, apakah juga lebih mengungguli pahala jihad ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Walal jihadu fi sabilillah." Termasuk juga mengungguli jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa, melainkan rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, seseorang yang keluar membawa dirinya dan hartanya, walam yarji', dan dia tidak pulang sedikit pun membawa hartanya, dan bahkan dirinya juga tidak pulang sama sekali. Artinya dia wafat sebagai syahid di jalan Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puncak dari keutamaan ibadah pada hari 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah pada hari Arafah dan terakhir pada 10 hari bulan Dzulhijjah. 9 hari bulan Dzulhijjah, yakni pada hari Arafah, kaum muslimin disyariatkan untuk berpuasa, dan keutamaannya menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun yang akan datang.
dan setahun yang telah berlalu. Allahu Akbar. Setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang selama seorang tersebut tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan 10 hari yang ke-10-nya kaum muslimin melaksanakan ibadah salat Idul Adha, dan setelahnya mereka melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban. Kita sama maklum, kita sama-sama sudah mengetahui bahkan sejak kecil ibadah penyembelihan hewan kurban bermula dari perjuangan Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya Ismail yang diganti oleh Allah Rabbul Alamin dengan seekor kipas gemuk yang menjadi syariat untuk penyembelihan hewan kurban sejak zaman itu. Allahu Akbar. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga disyariatkan untuk penyembelihan hewan kurban. Ketika kita baca literatur, keterangan-keterangan para ulama tentang hakikat ibadah kurban, tentang ibadah yang mulia ini, maka kita dapatkan semuanya adalah perjuangan. Bahkan manakala kita lihat sejarah ibadah haji, dari perjalanan-perjalanan ibadah haji yang dilakukan oleh para hujjaj, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, maka kita dapati ternyata juga bermula dari perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Berarti ibadah pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini dan puncaknya 10 Dzulhijjah, semua hikmahnya adalah perjuangan. Dan sesungguhnya hidup ini adalah jihadun wa amalun, jihad dan beramal mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan mencari ridha Allah Rabbul Alamin. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita merasakan mencari kebahagiaan hidup saja agar dapat hidup kita tenang, nyaman, damai versi kita, lengkap dengan rumah dan perabotannya, lengkap dengan pekerjaan dan gaji bulanannya atau pendapatan yang terus mengalir. Betapa tidak kita capek dengan semua itu, dan ini kita rasakan bersama. Manakala seseorang sudah sekian puluh tahun merasakan kehidupan ini, apalagi telah malang melintang melakukan berbagai hal pekerjaan untuk mencari nafkah, mencari penghidupan, mencari kelayakan, mencari hidup yang mapan, sungguh rasa capek, letih, perjuangan mencari kehidupan dunia ini teramat sangat melelahkan. Sahabatku yang kucintakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah demikian kita rasakan, tidakkah kita berpikir sementara kehidupan dunia, kenikmatan dunia yang tidaklah lebih hebat, bahkan tidaklah lebih mulia semuanya dari seekor nyamuk, la ilaha illallah, bahkan tidaklah lebih mulia dari bangkai binatang, bangkai kambing, la ilaha illallah. Tapi ternyata mendapatkan kemewahan, mendapatkan kenikmatan dunia saja melelahkan. Apakah kita berpikir untuk mendapatkan kenikmatan akhirat, kenikmatan sorga yang kekal abadi tidak melelahkan? Sesungguhnya hidup adalah perjuangan. Untuk mendapatkan dunia saja kita lelah, la ilaha illallah. Apalah fasilitas yang akan didapatkan oleh seseorang dari dunia ini? Hidup 50 tahun, hidup 60 tahun, hidup 70 tahun. Apa pekerjaan yang bisa kita lakukan? Apakah kita jadi bos, punya sawit yang sedemikian luas, punya kebun yang sedemikian terhampar? La ilaha illallah. Punya bahkan mungkin tambang sekalipun. Apa sih kebahagiaan dunia yang kita dapatkan? Tidaklah lebih mantap dari kenikmatan sorga secuil pun. La ilaha illallah. Tidaklah lebih hebat dari kenikmatan sorga yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia melelahkan, tidakkah kita menganggap, tidakkah kita memperhatikan bahwa mendapatkan kenikmatan sorga mestinya jauh lebih melelahkan? Ma'asyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wal 'asr, demi masa. Demi masa. Bahkan ada yang menguraikan al-'asr. Itu kan ada salat asar. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demi masa, demi asar. Jadi waktu asar adalah waktu di mana menjelang sore. Kadang orang tertipu sehingga waktu sore pun baru sadar.
Tidak juga sadar, sungguh sangat rugi. Demi masa wal asr, demi masa sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. La ilaha illallah. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga yang sering kita dengar, la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah telinga kita mendengarkan kenikmatan senikmat itu. Tidak pernah mata kita melihat kenikmatan senikmat itu. Bahkan tidak pernah terlintas oleh hati kita seindah kenikmatan itu. Artinya semua kenikmatan yang ada dalam database kita, yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar ceritanya di alam dunia ini, jauh lebih nikmat kenikmatan surga ketimbang semuanya. Allahu Akbar. Artinya kenikmatan surga perlu, penting, dan mesti kita kejar dengan perjuangan demi perjuangan, dengan pengorbanan demi pengorbanan. Tidakkah kita pernah pergi ke tempat rekreasi, ke tempat yang membuat mata kita sejuk, pikiran kita senang, anak dan istri kita bahagia, menghabiskan uang bukan? Kita kumpulkan uang dari gaji-gaji kita sekian bulan lamanya, dari hasil kebun kita, dari hasil tetesan keringat kita, untuk mendapatkan kesenangan rekreasi, jalan-jalan bersama anak istri, menghabiskan uang sekian puluhan juta. La ilaha illallah. Itu hanya sehari 2 hari. Sementara kenikmatan surga, ya ikhwan, faktabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai sahabat dan kawan-kawan yang diberikan oleh Allah Ta'ala akal dan pikiran. Pernahkah kita pergi ke tempat yang indah, mungkin di hulu sungai, mungkin air terjun, betul-betul melelahkan, capek, jalan kaki 2 jam, 3 jam, semuanya melelahkan. Tapi begitu sampai kita di tempat yang indah tersebut, seakan-akan rasa capek, letih, penat itu semuanya hilang, telah tergantikan oleh keindahan yang ada. Itu baru sebuah pelajaran kenikmatan alam dunia. Semua capek yang kita rasakan di alam dunia ini, dengan nama jihad, dengan nama ilmu, dengan nama amal saleh yang mendatangkan keridhaan Allah, itu akan mendatangkan rasa capek. Tapi ingatlah, capek tersebut, letih tersebut akan berganti dengan rasa yang tidak akan pernah capek sedikit pun lagi di hari akhirat kelak. Tepatnya surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyerukan para sahabatnya untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Rabbul Alamin dan surganya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Dan Allah Rabbul Alamin katakan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian, berjuanglah kalian dengan harta kalian dan diri kalian. Bahkan Allah Ta'ala katakan, infiru khifafan wa thiqala. Berjuanglah kalian, berangkat berjihad mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang, dalam kondisi saat banyak uang, mungkin dalam kondisi aman-aman, khifafan wa thiqala, dan dalam kondisi yang berat, musim paceklik, uang tidak ada, kemiskinan tengah melanda, atau mungkin di saat tubuh kita mulai melemah. Tidakkah kita dengar bagaimana kisah para sahabat, di antaranya Amr bin al-Jamuh, di mana dia dahulu seorang yang Masya Allah terpandang di kaumnya, orang yang dermawan. Banyak berhala-berhala tersebut yang ia persembahkan berupa daging-daging mantap, daging-daging lezat, buah-buahan yang mantap, yang mahal nilainya. Dia orang yang dermawan. Manakala dia mendapatkan hidayah Islam melalui anaknya yang membawa akal pikiran sehatnya, bahwa berhala tersebut tidak bisa menolong apa-apa sedikit pun. Akhirnya Amr bin al-Jamuh di usia tuanya, manakala dia telah mendapatkan hidayah at-tauhid, hidayah Islam, hidayah sunnah, di saat itulah Amr bin al-Jamuh mendedikasikan, mengerahkan semua tenaganya, kemampuannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tercatat dalam sejarah emas hidupnya Amr bin al-Jamuh, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud, dalam perang yang sungguh sangat
genting ketika itu. Bermula kaum muslimin kalah dan akhirnya kaum muslimin menang. Tercatat Amr bin al-Jamuh ikut jihad. Dan ingatlah, ketahuilah, sadarilah, Amr bin al-Jamuh ketika itu usianya sudah tua. Tak cukup hanya badannya lemah, kakinya pun sudah pincang. Tapi berpantang pada dirinya, berpantang pada prinsipnya untuk tidak ambil bagian di usia-usia tuanya. Kalau yang belia gemilang di usia belianya, Amr bin al-Jamuh mau gemilang di sisa-sisa usianya untuk mencari ridha Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah kisah perang Tabuk. Kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menguji para sahabat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di musim paceklik. Di musim di mana kaum muslimin ketika itu sulit mendapatkan makanan. Tapi manakala datang seruan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, Rasul pun memotivasi para sahabatnya, man jahadzal jaisha falahul jannah. Barang siapa yang mempersiapkan pasukan bala tentara untuk berjihad di perang Tabuk ini, dia mendapatkan surga. Berbondong-bondonglah para sahabat, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, raganya, mereka tidak peduli. Harta yang termahal yang dimiliki oleh seorang dalam hidupnya pun akan mereka serahkan. Apa itu? Nyawa mereka. La ilaha illallah. Mereka punya prinsip hidup iskariman atau mat syahida. Hidup mulia di jalan Allah, mati syahid, itu cita-cita mereka. Allahu Akbar. Mereka berangkat jihad dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Terik panas matahari. Di dalam perjalanan di bawah terik matahari di atas padang pasir, mereka menghadapi musuh-musuh ketika itu. Ada orang yang bawa hartanya banyak, tapi ada orang yang tidak bisa membawa hartanya sama sekali. Dan di saat itu mereka berkendaraan, mereka gantian di bawah panas. Saat itu padang pasir teramat sangat panas. Dan tahulah kita bagaimana kondisi Arab Saudi, bebatuan yang teramat sangat panas. Maka kaum muslimin, bala tentara ketika itu kadang sebagian mereka naik di atas kendaraannya terlebih dahulu dan sebagiannya berjalan. Manakala capek dan letih pula, bergantian pula yang di bawah naik di atas turun ke bawah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala abadikan indah kisah mereka di dalam Al-Qur'an, perjuangan para sahabat dalam meraih ridha Allah Rabbul Alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat dan kawan-kawan yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, kita diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya hidupku, matiku, salatku, ibadahku, sembelianku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, ingatlah, hidup kita yang kisar 60-an tahun ini, kalaupun sampai, isinya adalah perjuangan. Hakikatnya adalah perjuangan hidup mencari ridho Ar-Rahman. Jangan sampai terlena. Jangan sampai terpedaya oleh kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian terhadap neraka. Lepaskan diri kalian, selamatkan diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perjuangan untuk membangun agama Allah, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan baginya rumah di surga, walau kamafhasati qatatin, walaupun hanya sebesar sarang burung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adakah masjid sebesar sarang burung? Tidak. Tapi ini sebagai bentuk bagaimana kaum muslimin, umat Islam ini semua
semua sisi kehidupannya. Yang kaya berjuang dengan kekayaannya, yang kuat berjuang dengan kekuatannya, yang pintar, yang cerdas, yang punya pikiran berjuang dengan pikirannya, yang tidak punya apa-apa dari sisi pernak-pernik dunia ini, walaupun hanya sebesar biji tamar, biji kurma, walaupun hanya mampu membuat masjid walau sebesar sarang burung, walaupun hanya dengan satu butir bata, walaupun hanya dengan segenggam pasir. La ilaha illallah, selamatkan diri kita dari siksa neraka. Hidup ini perjuangan. Kehidupan kaum muslimin ini diberikan peluang oleh Allah Rabbul Alamin untuk bisa semua mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha Ar-Rahman. Maka jangan terlena. Hidup kita mencari ridha Allah. Hidup kita mencari kasih sayang Allah Rabbul Alamin. Hidup kita singkat. Dan ingat, perjuangan kehidupan ini berat. Seiring banyaknya fitnah kehidupan yang akan menjauhkan kita dari Allah. Lihat dan coba rasakan bagaimana kita berjuang menyelamatkan anak dan istri dari neraka, menyelamatkan istri tidak terjerumus ke dalam neraka, menyelamatkan anak agar mereka selamat dari neraka, menyelamatkan semua keluarga kita agar mereka tidak menyeret kita ke dalam jurang neraka. Dan semua jurang neraka itu akan dirasakan setelah kita kematian, dan tidak akan mungkin orang masuk neraka kecuali secara sunnatullahnya, secara syariatnya, orang-orang yang jauh dari agama Allah. Artinya jangan sampai istri kita, jangan sampai anak kita, jangan sampai keluarga kita menyeret kita ke sesuatu yang dimurkai oleh Allah Rabbul Alamin. Inilah perjuangan kita, dan itu berat. Perjuangan. Kalau dulu mereka berjihad di jalan Allah, sadari jihad kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita. Jangan terlena. Hidup ini perjuangan, perjuangan mendidik anak, perjuangan mendidik istri, setiap saat, setiap waktu, siang dan malam berdoa kepada Allah, bercerita dengan mereka dan lain-lain sebagainya. Menyelamatkan ayah kita, menyelamatkan orang tua kita, menyelamatkan saudara kita, semuanya adalah jihad di jalan Allah Rabbul Alamin. Dan ingat, ketika kita berdiam diri, kita terkena oleh ancaman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. La ilaha illallah. Untuk itu, ketika kita belajar dari para sahabat, kita dapati keimanan mereka betul-betul membaca, keimanan mereka terhujam dalam di lubuk hatinya. Allahu Akbar. Bagaimana pula keimanan mereka tidak mendalam? Coba lihat, ketika mereka perang bersama-sama, berangkat membawa harta mereka, berangkat dengan senjata yang mereka punya. Bahkan ada yang di samping mereka persis melawan musuh yang nyata. Tiba-tiba dengan takdir Allah, saudara yang ada di sampingnya, sahabat yang ada di sampingnya mati tewas ditolak oleh musuh, terkena sabetan pedang musuh Allah Rabbul Alamin. La ilaha illallah. Wafat dan matilah saudaranya syahid di hadapan mereka, dilihat oleh mata kepala mereka, dan tidak jarang dan tidak sedikit di antara mereka mengucapkan syahadat, tidak sedikit di antara mereka tersenyum. Allahu Akbar. Bagaimana pula yang hidup itu tidak akan meningkat keimanannya? Sahabatnya berjuang, mujahid di jalan Allah, mati syahid seketika. La ilaha illallah. Itulah pentingnya sahabat. Manakala ada orang saleh yang wafat duluan dari kita, manakala ada orang-orang saleh yang duluan meninggal dunia dari kita, dan kita lihat perjuangan kehidupannya telah sukses, sementara kita belum tahu dia wafat duluan dari kita, saat itulah keimanan kita akan meningkat. Maka pentingnya al-mar'u ala dini khalili. Perjuangan hidup ini, beratnya perjuangan mencari Allah, mencari keridhaan Allah dalam hidup ini. Ternyata butuh kawan, butuh sahabat, butuh lingkungan, butuh handai taulan yang mereka juga senantiasa sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan kita. Entah dia duluan yang wafat atau kita. Manakala kita jauh, lihatlah manakala kesatuan hewan terpisah, manakala seekor hewan terpisah dari kesatuannya, di saat itulah dia akan terkam oleh singa dan binatang buas yang lainnya. Allah musta'an. Kita butuh iman yang kuat. Kita butuh perjuangan kehidupan ini dari lingkungan-lingkungan yang baik. Maka oleh karena itu,
Mari kita terus berjuang dengan yang loyo, semangat, ingat perjuangan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya boleh jadi esok hari kita tinggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Semoga yang setetes ini bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan. Semoga hari-hari kita isi dengan ilmu, amal, dakwah, perjuangan, dan jangan lupa kehidupan kita, pekerjaan kita, kegiatan kita, niat dan tanamkan keikhlasan dalam hati. Semakin kita capek dan semakin kita bertambah umur mencari nafkah anak istri, berjuang untuk agama Allah, hendaknya semakin kita merasakan hati kita, merasakan keikhlasan dan kedekatan dengan Allah. Itu tanda kita seorang yang ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه وقراباته وذريته وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma fas baladana Indonesia ya Allah. Allahumma fas wilayatana Riau ya Allah. Allahumma fas qaryatana Libat Kain. Allahumma barik ma'hadana. Allahumma barik tullabana. Allahumma barik ulumana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqim shalah.